Osowa, selamat datang kembali di Bakmi Berita K-pop Minggu ini. Iya, baik lagi ya Pak. Iya, minggu ini kita berdua aja ya. Iya. Mimin Arif lagi nggak bisa ikutan lagi Halangan. halangan. Iya. Jadi kali ini sama Mimin Rio dan Mimin Dendi. kita akan membahas berita-berita K-pop yang terhangat minggu ini. Iya. Jadi Nah, untuk berita pertama kita ada dari Sakura Aizwan. Aizwan. Iya. Aizwan. Ini sebelumnya Aizwan ini udah resmi akan bubar di bulan April. Jadi banyak dari member-membernya mulai tanda tangan di agensi mana gitu. Jadi ada satu member ini yang buat heboh karena bakal gabung di Big Hit Entertainment. Big Hit Entertainment. Ya. Tapi ini juga masih rumor sih Pak. Masih rumor. Jadi banyak yang ada respon positif, ada yang respon negatif juga. Yang respon positif senang kalau si Sakura ini gabung di Big Hit, bisa lanjutin karirnya di Korea yang udah cukup besar. Iya. Tapi sayangnya sebelum gabung di Aizwan, nih si Sakura ini sudah duluan terkenal di Jepang ya, udah di grup 48 itu. Nah, jadi dari penggemar mereka yang udah kenal dari 48, sedih nih, kenapa Sakura harus gabung di Korea? Kan bisa balik lagi di Jepang. Ya. Jadi mereka inginnya Sakura berkarir lagi di Jepang. Iya, karena dari yang saya udah dengar, Sakura sebelumnya udah janji bakal balik lagi ke Korea dan lulus bareng katanya sama temennya yang ada di 48 itu. Jadi banyak yang kecewa ya? Iya, banyak yang kecewa. Terus tapi dari netizen Korea tentunya bilangnya senang dukung. Kalau si Sakura ini debut di Korea, dia bakal lebih sukses lagi katanya. Nah, jadi tapi dari Big Hit juga belum bisa konfirmasi hal ini. Juga Big Hit bilang kita juga belum bisa konfirmasi kalau si Sakura ini gabung atau enggak nih di Big Hit. Jadi belum ada kepastian. Berarti belum dikonfirmasi lah ya. Iya benar. Ya. Terus dari ini opini Mimin ya, mungkin kalau memang dia bergabung, si Big Hit ini belum bisa kasih kepastian karena si Aizwan ini memang belum resmi bubar. Oh iya. Karena bubarnya di bulan April. Mungkin nanti konfirmasinya setelah Aizwan resmi bubar. Iya, ini masih, dan dari dua kalangan ya, dari K-popers sama yang penggemarnya yang 48 ini, 48 ini masih banyak perseteruan. Iya, jadi masih banyak adu-aduan ya. Karena ini diamond banget nih Sakura ini. Jadi masih banyak rebutan. Nah, gitu tuh guys. Untuk berita pertama kita. Untuk berita selanjutnya ada personel girl group. Iya. Ini terkenal banget. Siapa lagi nggak tahu, Blackpink ya. Jadi salah satu anggotanya Rose baru aja debut solo dengan single album yang judulnya R. Dan video musik yang judulnya On The Ground. Jadi lagu Underground itu berhasil memuncaki chart top song di iTunes. Lebih dari 50 negara saat baru dirilis. 50. Luar biasa sekali. Lebih dari 50 negara ya. Lebih guys. Lebih. Jadi lagunya di top songs loh. Biasanya top songs itu agak sulit dimasuki biasanya lagu-lagu K-pop. Jadi kalau biasanya lagu K-pop itu lebih dominan di top album ya. Benar. Nah, tapi si Rose ini mampu memuncaki top song di lebih dari 50 negara. Wah, itu benar-benar prestasi yang luar biasa. Iya, benar banget. Nggak hanya itu tapi masih ada lagi? Ada lagi. Lagu On The Ground ini juga berhasil masuk ke peringkat 8 di Global Top 50 itu di Spotify. Global berarti seluruh dunia, Pak? Jadi di Spotify itu ada chart namanya Global Top 50. Nah, itu si Rose berhasil masuk ke peringkat 8 dan itu adalah peringkat tertinggi bagi soloist K-pop wanita ya. Wah. Jadi ini rekor baru lagi bagi Rose, luar biasa sekali. Dan ada lagi rekor baru. Ada lagi. Jadi MV-nya yang judulnya Underground itu udah dikonfirmasi sama YouTube mendapatkan 41,6 juta views dalam 24 jam dirilis. Nah, dari YouTube. Dari YouTube langsung ya udah konfirmasi, dan itu adalah jumlah views terbanyak buat artis solo Korea. Dan dia berhasil mengalahkan rekor PSY ya. Wah, padahal dulu rekornya lama pegang oleh saya dengan MV Gentleman yang mendapatkan 36 juta views pada tahun 2013 ya. Iya. Itu saat baru dirilis ya. 24 jam itu langsung 36 juta views, dan itu rekornya lama banget dipegang dia, dan sekarang dipecahkan oleh Rose dengan MV debut solonya yang judulnya On The Ground. Wah, luar biasa sekali Rose ini. Ya, guys, ya. Nah, berita selanjutnya apa nih?
Berita selanjutnya ada datang dari artis Indonesia yang kolaborasi sama artis Korea Tiongkok. K-pop ya. Iya. Ini dari Afgan. Nah, Afgan ini siapa yang nggak kenal sih? Iya, benar. Penyanyi balad Indonesia top lah ya pokoknya. Suaranya udah. Yang kemarin juga ada cover lagunya Taeyang. Oh iya. Di YouTube ya. Iya benar. Itu viral juga tuh. Nih Afgan ini bakal collab sama Jackson God7, Jackson Wang. Iya, Jackson Wang. Nah, jadi ini sebenarnya kolaborasi ini sebenarnya udah siap, Pak. Udah siap lama. Gitu. Tapi disembunyiin sama Afgan sama Jackson. Karena terus untuk perilisannya sebenarnya sebelum pandemi nih. Tapi karena adanya pandemi ini jadi ditunda setahun. Jadi lagu ini judulnya MIA. Ini singkatan ya Pak? Dari kemungkinan singkatan ya. Singkatan kemungkinan ya dari bahasa Inggris panjangannya Miss in Action. Missing in Action. Udah pada nonton belum? Udah pernah nonton belum nih? Iya, MIA Missing in Action. Jadi ini sebelumnya penggemar udah curiga duluan ya Pak. Gitu. Karena si Afgan sama Jackson ini sebelumnya udah kontek-kontekan, udah balas-balasan komentar. Ya, iya. Ngasihin ya. Iya benar. Masa udah balas-balasan komentar nggak ada collab gitu kan? Iya. Berarti emang udah direncanain sejak jauh lama. Iya, udah lama direncanain. Jadi kayak itu berita dari Indonesia dan kolaborasi dengan idol K-pop Jackson Wang. Terus kita ada berita selanjutnya, ini comeback yang ditunggu-tunggu banget oleh fans. Jadi personel icon mantan personel icon namanya BI atau Kim Han. BI baru aja comeback dengan mini album baru yang judulnya Midnight Blue. Jadi mini album ini adalah comeback atau perilisan pertamanya sejak keluar dari icon beberapa tahun yang lalu ya. Nah, jadi comeback ini benar-benar disambut dengan baik oleh para penggemar. Udah ditunggu banget ya Pak. Sangat-sangat ditunggu banget. Dan mini album Midnight Blue ini berisi lagu-lagu yang pernah dia rilis melalui akun SoundCloud. Akun SoundCloud dia ya. Dia udah sering buat lagu. Iya dong, BI kan dikenal sebagai produser K-pop yang berbakat banget ya. Benar. Jadi lagu-lagu yang udah dirilis dia di SoundCloud dimasukin ke mini album Midnight Blue. Jadi sebagai hadiah buat para penggemar ya. Dan spesialnya lagi, mini album ini semua penghasilan mini album ini akan disumbangkan oleh BI. Wah, semuanya. Jadi seluruh penghasilannya disumbangkan untuk anak-anak dan remaja yang membutuhkan. Jadi semenjak keluar icon, BI memang sering melakukan kegiatan-kegiatan amal. Jadi dia sering kali melakukan kegiatan amal dan melakukan memberikan donasi. Jadi dia benar-benar berkontribusi besar terhadap lingkungannya, terhadap orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Jadi BI ini benar-benar luar biasa deh. Ini berarti emang berkarya untuk hal yang positif banget ya Pak. Positif banget. Jadi selamat buat penggemar BI yang udah nunggu lama ya. Akhirnya comeback ya. Akhirnya BI comeback dengan mini album Midnight Blue. Ini bagus banget lagunya. Iya, saya belum dengar. Oh iya. Tapi saya yakin sih bagus banget nih. Iya. Soalnya BI yang punya nih. Iya, kalau kamu belum dengar tonton di YouTube dia. Iya. Jadi mini album Midnight Blue ini dirilis oleh BI tanggal 19 kemarin. Oh, udah dirilis ya Pak ya? Udah dirilis, dan ini perilisan pertama dia sejak keluar icon dan sejak bergabung dengan 131 label. Jadi nama label dia 131 label ya. Itu kayak huruf B dan I. B dan I. Ya, jadi 131 label. Jadi itu kayak simbol nama dia ya, BI ya. Oke, lanjut berita selanjutnya, silakan. Oke, untuk berita selanjutnya ini ada kontroversi dari drama yang lagi hot-hotnya nih Pak. Ini dramanya Pak Song Joong Ki. Iya, ini drama Vincenzo. Ini kemarin Casano. Ini banyak bagian-bagian yang lucu nih sebenarnya. Banyak banget. Awalnya banyak tertipu nih Pak sama drama ini Pak. Iya, awalnya pada mikir bakal serius nih Pak action. Iya benar-benar. Saya juga nonton awalnya di Italia itu kayak gangster mafia gitu kan. Wah, ini kayaknya berat banget dramanya. Memang berat, cuman banyak komedinya ternyata banyak. Komedinya banyak. Nggak nyangka ya. Oke, jadi drifting agak jauh tadi ya. Jadi ini ada kontroversi dari drama Vincenzo. Jadi sejauh ini yang saya tahu drama-drama Korea itu sering menampilkan iklan-iklan dari produk-produk ya Pak. Jadi product placement namanya ya. Jadi ada kontroversi
salah satu produknya ini ternyata produk dari Tiongkok. Oh iya. Nah, jadi produk apa tuh? Produk bibimbap, Pak. Bibimbap ya, makanan tradisional bibimbap ya. Ya, makanan Korea itu yang bibimbap instan, jadi ditampilkan di drama Vincenzo. Salah satu adegan ya. Dan salah satu adegan. Nah, hal itu buat netizen tuh dan kesel. Netizen Korea Selatan ya guys ya. Itu netizen Korea Selatan itu kritik karena si Vincenzo ini, drama Vincenzo ini menampilkan produk bibimbap yang makanan tradisional Korea, ya? Tapi malah ambil yang produknya yang dari Tiongkok gitu. Jadi banyak yang kritik, katanya kenapa menampilkan produk dari Tiongkok gitu. Karena sekarang ini masih hubungan politik dari dua negara ini masih agak kurang lebih kayak Indonesia sama Malaysia kali ya. Iya, benar banget. Iya, benar banget. Jadi kalau sering ada perebutan budaya ya, jadi saling mengklaim gitu. Benar. Ini kemarin Tiongkok juga yang buat panas juga, sebelumnya juga ada Tiongkok ini udah ngeklaim hanbok sama kimchi itu punyanya mereka. Jadi, terus dari pihak Korea marah dong ya. Iya, benar banget. Ini udah budaya kami kok diambil gitu kan. Terus ada lagi taekwondo katanya punya Tiongkok juga. Oh, diklaim juga ya. Diklaim juga sama Tiongkok. Ya. Nah, terakhir ini respon dari orang Tiongkok bilang kalau bibimbap itu makanannya orang kampung, Pak. Waduh, udah panas, udah ada api disiram lagi sama bensin. Waduh, makin jadi ya. Makin jadi ini panas makin panas, makin bermasalah ini. Aduh, parah ya ini. Ya, makin diapi-apiin gitu ya, Pak. Oke. Nah, tapi nih guys, Indonesia juga ada jadi pengiklan, jadi sponsor Pak di drama Vincenzo ini. Wah, ini Indonesian Pride nih. Iya. Kebanggaan Indonesia. Ini kalau saya suka overproud nih udah ada produk Indonesia. Ya. Nanti yang Indonesian komen overproud. Iya. Tapi senang juga, Pak. Iya. Ini ada produk Kopiko. Ini siapa yang nggak tahu? Permen Kopiko. Nah, jadi permen Kopiko ini juga jadi sponsor di drama Vincenzo dan dapat reaksi yang positif, Pak. Wow, positif ya banget dari netizen Korea ya. Iya, dan banyak yang bilang mereka sering makan, enak permennya. Wow. Dan ada yang ini produk Indonesia, saya sering makan. Baru tahu ya. Baru tahu. Ada yang baru tahu. Jadi banyak yang sering konsumsi tadi tapi nggak tahu dari Indonesia. Dengan adanya ini jadi lebih dikenal dong Indonesia ya, Pak. Jadi berbanding terbalik ya reaksinya dengan bibimbap ya. Iya, benar banget. Jadi kalau bibimbap mereka pada kritik tapi Kopiko pada senang ya. Iya, benar. Terus ada yang bilang juga kalau Indonesia nggak apa-apa katanya karena punya reputasi yang baik katanya. Oh gitu. Jadi mereka pokoknya nggak mau kalau ada produk Tiongkok ya. Iya, benar. Tapi dari negara lain nggak apa-apa termasuk Indonesia ya. Nah, ini yang terakhir ada berita yang ini heboh banget sih. Jadi kemarin sebelumnya ya BTS itu kan masuk nominasi di Grammy Awards. Jadi BTS itu adalah artis Korea pertama, penyanyi Korea pertama yang masuk dalam nominasi Best Pop Duo atau Group Performance. Jadi satu-satunya nih BTS nih masuk nominasi grup K-pop satu-satunya artis Korea satu-satunya. Waduh, pernah masuk dalam nominasi itu ya. Jadi selain masuk nominasi, dia di BTS juga nampilin lagu mereka yang judulnya Dynamite. Gitu. Jadi mereka jadi penampil juga nih di akhir acara Grammy Awards ini ya. Mereka jadi penampil puncaknya, salah satu penampilan puncaknya itu ada BTS. Nah, tapi sayangnya, sangat disayangkan mereka gagal mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi sayang sekali ya. Sangat disayang mereka tidak mendapatkan penghargaan itu ya. Jadi BTS pada kategori Best Pop Duo Group Performance itu dimenangkan oleh Ariana Grande dan Lady Gaga dengan lagu kolaborasi mereka yang judulnya Rain on Me. Jadi BTS tidak berhasil memenangkan penghargaan tersebut karena penghargaan itu dimenangkan oleh Ariana Grande dan Lady Gaga. Dan tapi setelah pemenang tersebut diumumkan dan acara Grammy digelar, netizen pada protes nih. Netizen internasional ya, termasuk penggemar BTS pastinya, para ARMY ya. Jadi kontroversi itu dipicu karena Grammy dianggap memanfaatkan popularitas BTS untuk mendongkrak rating acara. Jadi dari berbagai bukti
Dan ada juga media Amerika ya, maksudnya ya media Barat yang menuliskan kalau Grammy itu memanfaatkan popularitas BTS. Waduh, dari sana juga udah mengklaim seperti itu ya? Iya, jadi mereka merasa kalau Grammy itu tidak terlalu gimana ya sama BTS, tapi hanya untuk memanfaatkan popularitasnya aja gitu. Karena udah dikenal seluruh dunia, jadi ya udah, ayo ikut masuk sini. Iya, tapi pada akhirnya mereka nggak menang gitu. Padahal udah digembar-gemborin sama Grammy, tapi ujung-ujungnya nggak menang penghargaan gitu. Nah itu isu rasisme mulai muncul tuh, karena Grammy memang sebelumnya memang dikenal sebagai acara yang pro dengan white race ya, ras kulit putih ya. Iya, jadi ada yang bilang kalau wah Grammy rasis nih, nggak menangin BTS. Ada yang bilang ada yang menganggap seperti itu. Nah tapi nggak sampai situ, sikap rasisme ini ada yang muncul dari perusahaan namanya Topps Company. Jadi Topps Company ini perusahaan permen karet. Jadi mereka membuat sebuah produk baru. Ini produk permen karet ya. Tapi ada karikaturnya. Ada karikatur. Nah karikaturnya ini diambil dari Grammy Awards, acara Grammy Awards. Dan para penampilnya juga ada Harry Styles, ada Billie Eilish, dan masih banyak lagi. Dan BTS itu termasuk salah satunya, tapi BTS gambarnya itu enggak layak gitu, karena BTS digambarkan sebagai tikus tanah pada permainan whack-a-mole ya, jadi yang pukul-pukul pakai palu itu ya. Jadi BTS itu digambarkan kayak ketakutan terus babak belur gitu. Nah gara-gara itu netizen dan para ARMY di seluruh dunia ya menuding kalau perusahaan ini sudah bersikap rasis terhadap BTS yang merupakan orang Asia gitu. Nah sebelumnya memang ada sentimen meningkatnya sentimen negatif ya terhadap warga keturunan Asia Pasifik di Amerika Serikat. Jadi ada perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap orang-orang Asia ini ya, dan hal itu sudah sering sekali terjadi. Nah karena hal itu netizen ini ramai-ramai menaikkan tagar Stop Asian Hate. Nah jadi Stop Asian Hate ini sebuah kampanye agar orang-orang tidak bersikap rasis ya terhadap orang Asia. Dan hal ini, tagar ini sudah dinaikkan oleh banyak sekali selebriti juga dari Amerika Serikat dan selebriti Asia lainnya, termasuk yang orang-orang yang berstatus sebagai Asia Amerika ya, warga negara Asia Amerika ya. Jadi salah satunya adalah CL kemarin ikut menaikkan tagar itu. Kemarin juga dari Epic Hype, Tablo juga ikut menyuarakan hal ini. Banyak ya pokoknya ya selebriti yang menaikkan tagar Stop Asian Hate ini. Jadi sekarang masih ini nih gencar nih. Iya masih gencar banget, masih masuk trending juga. Jadi tagar ini ramai-ramai dinaikkan supaya orang-orang Asia yang tinggal di Amerika tidak mendapatkan perlakuan rasis lagi. Jadi semoga aja tidak ada lagi ya sikap-sikap rasis ya, termasuk yang tadi perlakuan terhadap BTS itu ya, yang dianggap sangat rasis lah pokoknya kepada orang Asia. Dan ujung-ujungnya setelah mendapat kritikan, pihak Topps Company ini meminta maaf. Udah langsung minta maaf, dan mereka langsung menghapus produk tersebut yang jadi kontroversi ya, karikatur yang gambar BTS itu langsung dihapus karena mendapat banyak kecaman dari publik, khususnya dari komunitas Asia. Iya benar. Nah, parah banget ya Pak. Iya banyak parah banget. Buntutnya panjang-panjang. Iya, pokoknya kasus rasisme ini memang tidak bisa diterima ya, karena kita kan sebagai warga negara yang hidup berdampingan harus saling menghormati lah ya sesama ras ya. Walaupun berbeda-beda ras, kita harus saling menghormati. Oke, itu dia tadi episode Bakmi kita minggu ini. Kita udah masuk episode 4 ya, Bakmi ya. Episode 4 udah 4 episode, dan kamu nggak hanya bisa nonton Bakmi di YouTube kita, tapi kamu bisa juga dengerin di podcast kita Spotify. Iya, nanti ada di linknya di bawah. Terus kalau pengen update berita K-pop, gimana tuh caranya? Bisa kunjungi website kami di kpopchart.net, dan kalian juga bisa kunjungi akun media sosial kami di Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram juga ada. Jadi kalau kamu ingin update berita K-pop, jangan lupa kunjungi K-pop Chat ya. Iya, jangan lupa di follow, di subscribe, di like. Pokoknya kamu bisa akses kita di mana aja. Iya, benar banget. Oke, sampai sini dulu. Sampai jumpa di episode Bakmi selanjutnya. Oke. Bye-bye.